Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang lebih utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kenikmatannya, sehingga sampai detik ini kita masih bisa merasakan berbagai macam pemberiannya, baik berupa kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani, sehingga kita bisa melaksanakan tugas sehari-hari dengan baik. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan ajaran Islam yang menyebar hingga ke seluruh penjuru dunia, sehingga kita lebih jelas dalam memilih jalan mana yang harus dilalui dan jalan mana yang harus kita hindari. Mudah-mudahan kita semua tergolong umat beliau yang senantiasa mengikuti jejaknya dalam segala aktivitasnya. Baik, pada kesempatan kali ini izinkan saya, Dewi Anjani, untuk menyampaikan ceramah yang berjudul Memperbaiki Niat dalam Beribadah. Hadirin yang saya hormati, segala yang dikerjakan oleh orang Islam merupakan suatu ibadah, sehingga dalam segala aktivitasnya setiap detik menunjukkan suatu ibadah dan akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tapi perlu kita ketahui agar segala yang kita kerjakan itu tidaklah sia-sia, maka perlu terlebih dahulu untuk memperbaiki niat sebelum kita melangkah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan niat yang tulus, dengan niat yang ikhlas, maka ibadah seseorang tidak akan sia-sia. Berkaitan dengan hal tersebut, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, wahai Abu Dzar, pugarlah kapalmu karena lautnya dalam. Bawalah bekal yang sempurna karena perjalananmu begitu jauh. Peringanlah beban muatanmu karena bukitnya terjal, dan tuluskanlah perbuatanmu karena inspekturnya cermat dan jeli. Yang dimaksud dengan memugar kapal di sini ialah memperbaiki niat sebelum melangkah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menuju ke akhirat diumpamakan laut yang dalam, perjalanan yang amat jauh dan terjal, karena untuk menuju akhirat banyak sekali rintangan dan tantangan yang harus kita lalui. Adapun yang dimaksud dengan inspektur yang jeli, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mengetahui segala tindakan manusia, baik yang benar maupun yang salah. Untuk itu kita harus berhati-hati terhadap apa yang kita kerjakan. Hadirin berbahagia yang saya hormati, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala sesuatu itu tergantung niat. Kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan, apa yang akan kita niatkan. Maka marilah kita perbanyak niat yang baik supaya menjadi umat yang kaya dengan niat dan menjadi umat yang baik. Niat itu bukan hanya sekedar ucapan nawaitu, namun niat memiliki hubungan dengan azam, yaitu kekuatan dan dorongan hati yang kuat. Niat yang kuat mampu mengubah seluruh kehidupan seseorang. Karena dengan niat itulah yang akan kita pikirkan, apa yang kita doakan, apa yang kita inginkan, dan kemudian akan berubah pada suatu tindakan. Akan menjadi baik apabila niatnya baik, dan akan menjadi buruk apabila niatnya buruk. Karena segala sesuatu itu tergantung niat. Maka ketahuilah, jika kita berniat ingin melakukan perbuatan yang baik,
Bahkan sebelum kita melakukan perbuatan tersebut, kita hanya berniat saja, kita sudah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat itu mempunyai dua makna. Yang pertama yaitu niat di arti tujuan yang membuat seseorang itu menjalankan perbuatan yang eksklusif. Contohnya yaitu niat untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat ini, di makna ini, umumnya itu lebih bagus daripada perbuatannya. Yang kedua yaitu niat di arti tekad dan keinginan menjalankan sesuatu. Contohnya yaitu seseorang berniat menjalankan sholat di masjid atau berniat untuk bersedekah kepada fakir miskin. Nah, niat di makna ini tidaklah lebih bagus dari amal, akan tetapi seseorang yang telah berniat itu tidak lepas dari tiga keadaan. Yang pertama, niat lalu berbuat, maka ia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas niat dan amalnya itu. Nah, niat inilah yang paling bagus. Yang kedua yaitu berniat tapi tidak diperbuat, padahal ia mampu melakukannya. Dan yang ketiga yaitu berniat menjalankan sesuatu tapi ia tak mampu melakukannya. Hadirin yang berbahagia yang saya hormati, Umar radhiyallahu an pernah berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan suatu pertolongan kepada hambanya sesuai dengan kualitas niatnya. Dan siapa saja yang ikhlas dengan setulus-tulusnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pertolongan yang sempurna. Namun sebaliknya, barang siapa yang kurang tulus dalam niatnya, maka pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan berkurang untuk diberikan kepada hambanya. Hadirin sekalian yang saya hormati, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk saya pribadi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.